Anies pelanga-plongo di skakmat mahasiswa. Di hadapan ratusan mahasiswa, ditagih utang gaji ASN DKI Jakarta zaman dia berkuasa. Janji ngibul nggak ditepati, auto dikuliti, modiar. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pak Anies Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya? Anggaran kita turun dari 87,9 menjadi 47,2 triliun, tinggal 53%. Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari 40 triliun. Konsekuensinya, keputusan relokasi anggaran harus diambil, tidak ada pilihan. Dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka kita harus melakukan relokasi, kita harus melakukan pengurangan anggaran di berbagai sektor, belanja langsung, belanja tidak langsung, semua mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis. Prasetyo menginginkan ASN di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berperan langsung dalam penanganan COVID-19 dikembalikan 100% usai dokumen perubahan APBD disahkan. Adapun SKPD yang dimaksud adalah Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan. Tunjangan kinerja PNS DKI dipotong sebesar 25%, terhitung sejak April sampai Desember 2020. Akibatnya sejauh ini PNS hanya menerima 50% hak keuangan mereka dan sisanya janji dibayarkan tahun depan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, ditagih mengembalikan tunjangan kinerja daerah atau TKD Aparatur Sipil Negara DKI Jakarta sebesar 25% oleh seorang mahasiswi FISIP Universitas Indonesia bernama Irma Josephine. Hal ini terjadi saat Anies hadir menjadi pembicara dalam kuliah kebangsaan bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita? Gagasan, pengalaman, dan rancangan para pemimpin masa depan di Universitas Indonesia, Selasa 29 Agustus. Diketahui saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta, Anies memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25%. Ia mengalihkan dana hasil potongan itu untuk anggaran bantuan sosial atau bansos bagi warga miskin dan rentan miskin terdampak wabah virus corona. Saat bertanya, Irma memperkenalkan diri sebagai keluarga dengan ayah seorang PNS. Ia menyatakan bagaimana cara Anies mencapai kesejahteraan apabila menjadi presiden terpilih, padahal punya utang janji pada PNS DKI soal TKD. Anies menjawab pertanyaan Irma. Anies menjelaskan saat pandemi COVID, pemerintah mau tidak mau menggeser anggaran untuk membantu penanganan COVID. Anies menyebut anggaran yang dialihkan itu digunakan untuk aspek kesehatan dan jaminan sosial. Kenapa jaminan sosial? Menurut Anies, karena warga diminta untuk di rumah. Karena warga diminta untuk di rumah, maka mereka tidak bisa banyak bekerja. Warga yang tidak mempunyai pendapatan rutin juga akan kesusahan. Oleh sebab itu, kata Anies, sebagai Gubernur Jakarta kala itu, ia mengumpulkan ASN DKI, menyampaikan bahwa DKI hanya punya anggaran 1,6 triliun yang hendak dialihkan untuk penerima bansos. Anies menyebut, kala itu dia memberikan penjelasan kepada para ASN. Anggaran TKD akan diberikan kepada warga yang tidak memiliki pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi sebesar 25%. Jadi menurut Anies, ini bukan potongan. Menurut Anies, ASN ini memang diminta untuk membagi yang bukan dari gaji tapi dari tunjangannya. Akan tetapi fakta berbicara lain. Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menuding Anies ketika menjabat sebagai gubernur gagal dalam menentukan skala prioritas dalam penyusunan anggaran.
Pemotongan anggaran TKD oleh Anies menurut Rio merupakan tindakan yang semena-mena. Ternyata saat itu, Anies lebih mementingkan event balapan mobil listrik Formula E. Demi Formula E, Anies tega menzolimi ASN DKI yang sampai detik ini juga masih gelap. Kini, PJ Heru pula yang ketiban warisan masalah utang. Kini kok mau nyapres? Utang buajis, utang KSN untuk Formula E, parah banget gak sih? Semua program yang dibuat Anies bukannya meringankan beban warga, tapi malah menyengsarakan. ASN pun juga kena imbasnya, dikibuli akibat ketidakbecusan Anies memanajemen anggaran. Karena itulah Rio mendesak Pemprov DKI mengembalikan anggaran TKD ASN sebagaimana janji gubernur dalam Pergub nomor 49 tahun 2020 tentang rasionalisasi penghasilan PNS yang di dalamnya mengatur tentang pelunasan utang TKD pada anggaran 2021. Kebijakan penyelenggaraan balap Formula E dan utang ASN ini memang akan menjadi warisan utang bagi pemerintahan selanjutnya. Apa yang telah dilakukan oleh Anies merugikan ASN DKI. Dan soal bansos, semua bansos yang diklaim untuk warga Jakarta terdampak pandemi ternyata tidak disalurkan semua. Bahkan ada yang menimbun bansos di sebuah gudang. Hal itu tentu bukan hanya pikiran mahasiswa yang kritis. Warga pun juga dibuat kritis dan tentu akan ogah memilih Anies sebagai presiden. Janji ngibul nggak ditepati, ya auto dikuliti, modiar. Bagaimana menurut Anda? Ini kan barat terlalu kredit kalau cuma satu pintu. Terlalu kredit ini kalau cuma satu pintu nggak akan nampung. Tolak JIS jadi markas macan Kemayoran. The Jackmania sebut JIS nggak layak jadi kandang Persija. Baru sekali jajal langsung ambruk. Anies malah salahkan dan bahayakan supporter. Kopla. Karena Jackmania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk. Kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya Ram Barat. Padahal ada Ram Timur. Kita nggak tahu kenapa Ram Timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang Persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung Persija yang ditemui Kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiatmojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir, minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan. Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jackmania asal kota Bekasi, Denny Putra, hampir sama dengan Damar. Ia menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar. Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulinga, mengunggah bukti bahwa pintu masuk Stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulinga memperlihatkan para supporter Jackmania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania, dan juga sebagai ex-ketua umum The Jackmania, Ferry Indra Sarif. Jadi memang JIS ini perlu direnovasi, akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persija Jakarta. Bahkan, The Jackmania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija.
Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber-IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini di mana JIS mau dipakai tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya. Terlebih Jackmania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, sumber resapan aja udah bisa jadi bukti toh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat. Menjijikkan, gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?